Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Aprilia dari Prodi Sistem Informasi semester 3. Di sini saya akan membuat ujian akhir semester tentang mata kuliah aljabar linear dan matriks untuk dosen Ibu Nungki Anditiasari MPD. Untuk soal yaitu carikan 3 jurnal ilmiah terbaru 5 tahun terakhir terkait topik aljabar, linear, dan matriks pada sistem informasi. Yang kedua, buatlah review dari ketiga jurnal sesuai template yang sudah ditentukan dengan memperhatikan inovasi atau kebaharuan dari artikel jurnal, kerelevansian artikel dengan topik, kontribusi atau dampak artikel pada sistem informasi. Yang ketiga, membuat tema dan judul baru penelitian, pengembangan dari kebaharuan yang didapat. Nah, untuk artikel yang pertama, yaitu tentang aplikasi geometri fraktal dan transformasi linear, bidang dalam pengembangan motif batik Pesurek. Di sini ada jurnal tentang jurnal matematika, ISSN-nya yaitu 23031751. Untuk volume dan halaman yaitu vol 8, nomor 1 halaman 341 sampai 356, tahun 2024, penulis Zulfia Mewi Mayasari, Nur Afandi, dan Alfasari Raflesia. Reviewer yaitu Muhammad Sultan Aprilia, tanggal 18 Januari 2025. Untuk yang pertama yaitu adalah abstrak. Abstrak ini terdiri dari tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Nah, pada jurnal ini yaitu bertujuan untuk mengembangkan motif batik Pesurek yang inovatif dengan menggunakan konsep geometri fraktal dan transformasi linear. Untuk metode penelitiannya yaitu pengembangan pola dilakukan dengan cara menentukan pola batik Pesurek yang akan dikembangkan, kemudian dengan menggunakan prinsip matematika melalui prinsip fraktal dan transformasi linear, bidang akan dibuat suatu pola motif batik Pesurek yang baru. Untuk hasil penelitiannya yaitu suatu motif batik Pesurek yang baru yang indah yang diperoleh dari pengembangan motif asli yang dapat menambah kekayaan motif batik Pesurek. Motif ini tetap mempertahankan motif asli dan simbol-simbol yang ada di dalamnya. Nah, yang untuk abstrak ini saya ambil dari jurnal, yaitu yang bagian ini untuk ini sampai ini untuk bagian tujuan penelitian, dan untuk mode penelitian dari sini sampai sini, dan untuk hasil penelitiannya yaitu dari sini sampai sini. Ini masih dalam bahasa Inggris. Untuk pendahuluan, di sini batik Pesurek adalah karya seni dari Provinsi Bengkulu. Batik ini memiliki motif batik yang kental dengan pengaruh Islam dengan berupa huruf Arab gundul yang tak punya makna kecuali beberapa kain. Namun masyarakat Bengkulu lebih memilih menggunakan batik motif lain sehingga masalah tersebut membuat pemerintah daerah mulai memberikan perhatian lebih pada batik Pesurek. Akhirnya untuk menarik minat masyarakat, pemerintah Bengkulu mengadakan festival internasional batik Pesurek yang peserta bukan hanya masyarakat lokal tetapi juga masyarakat luar. Hal ini dilakukan untuk lebih memperkenalkan batik pada keseluruh masyarakat. Salah satu caranya menambahkan motif batik Pesurek dengan menambahkan prinsip fraktal dan transformasi linear. Nah, pendahuluan ini terjadi karena adanya latar belakang permasalahan pada jurnal tersebut. Di sini untuk pendahuluan saya ambil dari bagian dari artikel. Untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian pada artikel ini yaitu metode penelitian yang digunakan memiliki beberapa langkah, yaitu pertama, penulis melakukan survei ke tempat lokasi pembuatan batik dengan tujuan mengidentifikasi motif batik Pesurek yang diminati konsumen
Dan kedua, setelah pengamatan kita akan menentukan motif batik yang akan ditentukan. Untuk metode penelitian, nah ini untuk metode penelitian. Setelah mengulang data penelitian, lalu yang kedua menentukan motif batik bersurat yang akan dikembangkan polanya. Yang ketiga, mendesain pola batik bersurat dengan melakukan transformasi linear bidang dengan prinsip fraktal. Yang keempat, menganalisa pola motif batik bersurat yang dihasilkan. Dan itu adalah tahapan metode penelitian. Untuk hasil dan pembahasan, pada artikel ini yaitu pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui survei lapangan di beberapa lokasi sentral batik besurek dan toko-toko yang menjual batik besurek di Kota Bengkulu. Dari hasil survei tersebut diperoleh informasi bahwa motif batik besurek yang paling diminati di wilayah ini adalah motif batik asli Kota Bengkulu, yaitu motif kaligrafi dan bunga rafflesia. Selain itu ditemukan bahwa motif batik yang diminati bervariasi di setiap kabupaten provinsi Bengkulu tergantung pada ciri khas masing-masing daerah. Di sini ada beberapa motif desain batik yang diminati, yaitu desain batik motif rafflesia dan juga beberapa gambar yang desain motif batik-batik lainnya. Selanjutnya untuk bagian kesimpulan, pada penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa penerapan geometri fraktal dan transformasi linear dapat menghasilkan motif batik besurak yang inovatif, kompleks, dan estetis. Pendekatan matematis ini memberikan pengrajin batik alat baru untuk mengeksplorasi kreativitas mereka, menggabungkan elemen tradisional dan modern dalam desain batik. Dan ini adalah beberapa motif batik yang sudah mereka buat dan menambahkan penerapan geometri fraktal dan transformasi linear. Nah, ini adalah hasil pembahasan yang tadi saya ambil. Lanjutnya untuk keaslian. Pada keaslian ini, artikel menawarkan ide baru dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip geometri fraktal dan transformasi linear dalam pengembangan motif batik besurek. Kontribusi signifikan yang dihasilkan adalah penciptaan pola baru yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga mempertahankan nilai-nilai budaya dan simbolisme dari motif batik asli. Dengan pendekatan ini, penelitian ini memperkaya desain batik dan membuka peluang untuk mengeksplor lebih lanjut dalam pengembangan seni dan matematika. Untuk selanjutnya ada referensi dari jurnal ini. Selanjutnya setelah referensi kita akan ke kritik metode. Di kritik metode ini, penelitian menggunakan teknik geometri fraktal dan transformasi linear dalam pengembangan motif batik besurek. Meski metode ini menjanjikan hasil yang inovatif, ada beberapa kelemahan yang perlu dicatat, yaitu penerapan geometri fraktal dan transformasi linear memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konsep matematika dan komputasi yang tinggi. Yang ini menjadi kendala bagi pengrajin yang tidak memiliki latar belakang yang kuat di bidang tersebut. Untuk selanjutnya yaitu kualitas analisis. Artikel ini menyediakan analisis yang mendalam dan tidak hanya menyajikan data secara mentah. Penulis tidak hanya mengidentifikasi pola fraktal dan transformasi linear yang digunakan, tetapi juga menjelaskan secara rinci bagaimana pola-pola ini diterapkan dalam desain batik besurek. Analisis ini mencakup berbagai aspek seperti keindahan visual,
kompleksitas desain, dan kesesuaian dengan nilai budaya batik Pesurek. Penulis juga membahas dampak dari penerapan metode ini terhadap hasil akhir desain batik, sehingga pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas metode yang digunakan. Lanjutnya, untuk relevansi dengan topik, artikel ini menunjukkan keterkaitan kuat dengan tema yang dibahas, yaitu aplikasi geometri fraktal dan transformasi linear dalam pengembangan motif batik Pesurek. Penelitian ini secara jelas membahas bagaimana konsep-konsep matematika tersebut dapat diterapkan dalam motif batik yang merupakan inti dari tema penelitian pada pengaplikasian geometri fraktal ini sebagai penerapan pada sistem informasi. Yang kita tahu, batik-batik ini menggunakan corak-corak seperti daun atau motif-motif lain, jarang yang menggunakan pengaplikasian geometri fraktal dan transformasi linear untuk pengembangan motif batik Pesurek, sehingga ini menjadi inovasi terbaru pada batik tersendiri. Selanjutnya, untuk kontribusi pada teori, yaitu artikel penelitian ini menyediakan desain teori yang cukup jelas untuk dieksplorasi lebih lanjut dengan temuan di bidang yang sama, dengan pengembangan motif batik pada geometri fraktal dan transformasi linear. Dengan adanya artikel ini sebagai data dan hasil analisis untuk penelitian berikutnya. Dengan artikel ini mungkin cukup untuk bagi peneliti yang akan datang untuk membahas lebih lanjut tentang geometri fraktal dan transformasi linear dalam bidang batik tersendiri. Untuk hubungan antar artikel ini menunjukkan bagaimana metode matematis, khususnya geometri fraktal dan transformasi linear, dapat diterapkan dalam seni untuk menciptakan motif batik yang lebih kompleks dan menarik. Penerapan konsep-konsep ini tidak hanya memperkaya estetika desain batik, tetapi juga mempertahankan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, artikel ini memberikan perspektif tentang bagaimana seni dan matematika dapat berkolaborasi untuk menghasilkan inovasi dalam pengembangan warisan budaya. Dengan selanjutnya, yaitu perbedaan persamaan. Nah, artikel ini berfokus utama pada pengembangan desain motif batik Pesurek yang inovatif. Langkah-langkah yang dilakukan melibatkan analisis teoritis mengenai pola fraktal dan bagaimana transformasi linear dapat diaplikasikan untuk menciptakan desain yang estetis dan kompleks. Pendekatan ini unik dalam konteks seni dan budaya, mengintegrasikan teknis matematis dalam proses kreatif desain batik. Dan selanjutnya untuk ide gagasan atau pendekatan baru. Nah, pada artikel ini yang dimaksud ide gagasan itu memiliki hubungan atau tidak pada artikel ini. Untuk artikel menawarkan hal baru dalam pengembangan motif batik Pesurek dengan menawarkan geometri fraktal dan transformasi linear. Pendekatan ini tidak hanya memperkenalkan konsep matematis yang pendekatan ini tidak hanya memperkenalkan konsep matematis yang kompleks dalam desain batik, tetapi juga mengusulkan perangkat lunak komputer untuk mendesain. Untuk artikel ini menawarkan hal baru dalam pengembangan motif batik Pesurek dengan menerapkan geometri fraktal dan transformasi linear. Untuk yang diusulkan dalam artikel yaitu matematis yang kompleks dalam desain batik, tetapi juga mengusulkan penggunaan perangkat lunak komputer untuk memfasilitasi proses desain. Untuk kelemahan pada jurnal ini yaitu memiliki kelemahan dalam variatif motif yang dapat menyebabkan penurunan daya tarik produk di pasar, karena konsumen cenderung mencari keunikan dan inovasi dalam desain. Karena tadi pada jurnal hanya ada 2 variasi motif yang diminati. Semoga dengan banyaknya variasi bisa menambah daya tarik pada masyarakat pada batik Pesurek.
Terus hal yang perlu diperbaiki yaitu memperluas eksplorasi penggunaan geometri fraktal dalam desain motif. Coba berbagai pendekatan dan variasi untuk menciptakan motif yang berbeda dan menarik sekaligus mempertahankan elemen-elemen tradisional batik. Itu mengeksplorasi eksplorasi bagaimana dalam desain batik, motif batik yang terbaru tetapi juga tetap mempertahankan elemen-elemen tradisional batik Pesurek ini. Yang selanjutnya, hal yang perlu dikembangkan yaitu melakukan lebih banyak studi kasus dan mendokumentasikan hasil implementasi metode ini pada berbagai jenis batik dan motif. Hal ini akan memberikan bukti empiris tambahan dan memperkuat validitas pendekatan yang digunakan. Untuk usulan pengembangan yaitu mengadakan festival tahunan yang melibatkan komunitas lokal, pengrajin, dan seniman. Festival ini dapat mencakup pameran, lokal karya, dan kompetisi desain batik. Kegiatan ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang batik, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam pelestarian budaya, sehingga memperkuat identitas lokal dan meningkatkan kebanggaan masyarakat. Yang tadi pada jurnal mengadakan festival batik karena kurangnya minat pada batik tersebut sehingga pemerintah membuat festival batik. Semoga dengan adanya festival batik tahunan setiap tahun bisa memberikan atau membuat daya tarik pada masyarakat lokal maupun pada masyarakat luar. Untuk hasil temuan dari penelitian ini tidak memiliki penerapan praktis dalam bidang tertentu, khususnya dalam industri batik dan seni desain. Dengan menerapkan prinsip geometri fraktal dan transformasi linear dapat menciptakan motif batik yang lebih beragam dan terbaru. Karena konsep penggunaan matematika dalam karya seni cukup langka, pada artikel ini ternyata membuat peluang terbaru dalam penggunaan konsep matematika pada batik. Seperti yang saya jelaskan, ini adalah penemuan inovasi terbaru tentang penggabungan konsep matematika pada batik. Dan dampak pada teknik, hasil penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak yang membantu desain batik dalam menciptakan pola dan motif. Aplikasi ini dapat mengintegrasikan prinsip matematika seperti simetri dan geometri. Untuk judul terbaru atau menggali konteks baru, mungkin pemasaran batik Pesurek dengan media e-commerce untuk meningkatkan potensi ekonomi kreatif. Untuk jurnal kedua yaitu penerapan transformasi linear dalam ruang lingkup bahasa era digital. Di sini jurnal tentang ilmu atau jurnal pendidikan matematika dan matematika. Untuk ISSN yaitu ada dua, ISSN 2406 sampai 7797 dan ISSN 2614 sampai 8234. Untuk vol halaman vol 9 nomor 1 halaman 1 sampai 11 tahun 2023 untuk penulis Zaki Maulana Hidayat, Bisilia Silviani, Anita Triska, dan reviewer Muhammad Sultan Nabilia tanggal 8 Januari 2025. Untuk abstrak, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan transformasi linear dalam bidang bahasa pada era digital, khususnya dalam meningkatkan pemahaman dan pengolahan bahasa alami atau NLP. Metode penelitian melibatkan pengumpulan korpus bahasa dari berbagai sumber digital, termasuk teks berita, media sosial, dan literatur
literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan transformasi linear secara signifikan meningkatkan akurasi dan efisien dalam bahasa alami dan memungkinkan model NLP untuk bekerja lebih cepat dan akurat dalam mengenali dan memahami konteks bahasa. Dan selanjutnya itu pendahuluan yaitu penelitian ini berfokus pada bagaimana konsep transformasi linear dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan sistem dalam memahami, menerjemahkan, dan merespon bahasa manusia. Dengan adanya kemajuan teknologi, meningkatnya data bahasa digital dan diperlukan metode yang efektif untuk mengolah data tersebut. Transformasi linear menawarkan solusi potensial dengan kemampuannya untuk mereduksi dimensionalitas data, mengekstraksi fitur-fitur penting dan memperbaiki performa model NLP. Untuk selanjutnya itu metode penelitian. Untuk metode penelitian, memvalidasi dan verifikasi dilakukan dengan data bahasa nyata dari berbagai sumber untuk memastikan efektivitas metode dalam berbagai konteks, atau penelitian yang disajikan pada paper didasari dari beberapa pertanyaan penelitian. Nah, di sini ada dan selanjutnya itu adalah hasil dan pembahasan. Untuk hasil penelitian yaitu ada Berchain, yaitu memperoleh transformasi linear yang baru yang diperoleh dari pengumpulan data. Dalam penelitian ini dilakukan mulai survei lapangan di beberapa lokasi sentra. Dalam jurnal ini, penulisan menghasil menunjukkan bahwa hasil peneliti sangat relevan dengan tujuan yang dengan 3 pendekatan yang digunakan di beberapa penelitian berbeda yang telah ditemukan sebelumnya. Dan selanjutnya pada hasil pembahasan pada Doval dan rekan-rekannya berhasil mengimplementasikan transformasi linear yang memetakan vektor representasi kata dengan vektor terjemahan ke titik tengah antara kedua vektor tersebut. Dari eksperimen yang dilakukan, masing-masing metode yang memiliki pendekatan berbeda, memiliki performa yang berbeda dalam beberapa kasus tertentu. Untuk penelitian menerapkan transformasi linear antar ruang metode tersebut, peneliti akan lebih memperdalamnya lagi pada penelitian selanjutnya. Di sini ada beberapa metode penelitian yang telah saya ambil dari sini. Untuk selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan transformasi linear dalam analisis dan pengolahan data bahasa alami memiliki dampak positif yang signifikan terhadap performa model. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa model yang menggunakan transformasi linear mampu mengidentifikasi pola dan hubungan dalam data bahasa yang lebih efektif dibandingkan model tanpa transformasi linear. Selanjutnya, untuk keaslian, artikel ini menawarkan ide baru dan kontribusi signifikan di bidang pemrosesan bahasa alami. Dengan menerapkan konsep transformasi linear, penelitian ini memperkenalkan pendekatan inovatif untuk menganalisis data bahasa yang kompleks. Ide ini menggabungkan teknik matematika dengan analisis linguistik yang memungkinkan identifikasi pola dan hubungan dalam data bahasa yang sebelumnya sulit terdeteksi. Dan untuk referensi pada jurnal, lalu untuk kritik metode, untuk kritik metode pada artikel ini yaitu tidak ada pendekatan studi kasus yang dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang penerapan transformasi linear dalam analisis bahasa dan kurangnya eksperimen langsung dengan peneliti lebih lanjut dengan data nyata yang dapat memberikan wawasan mendalam. Kurangnya pendekatan ini membuat pengguna atau pembaca sulit untuk memahami pada apa yang dijelaskan pada artikel tersebut. Selanjutnya, kualitas analisis. Artikel ini menyajikan analisis yang mendalam dengan merujuk pada literatur sebelumnya dan penelitian terkini.
Artikel ini tidak hanya menyajikan data, tetapi juga memberikan interpretasi mengenai bagaimana transformasi linear diterapkan dalam pemrosesan bahasa alami. Khususnya, pada pengembangan word embedding, penulis menjelaskan metode yang digunakan seperti transformasi antar ruang vektor dan pendekatan cross-lingual embedding, serta mengevaluasi efektivitas metode tersebut dibanding dengan pendekatan lain. Untuk relevansi dengan topik, artikel ini sangat relevan dengan topik mengenai penerapan transformasi linear dalam analisis bahasa, yang merupakan proses dalam pengembangan teknologi pemrosesan bahasa alami. Pada teknologi pemrosesan bahasa alami, ini sangat mengaplikasikan pada sistem informasi. Untuk kontribusi, untuk hubungan tematik antar artikel ini menerapkan transformasi linear dalam bahasa, menggambarkan bagaimana metode matematis dapat digunakan untuk memahami pola komunikasi dan penggunaan bahasa di era digital. Dengan fokus pada analisis linguistik, artikel ini memberikan wawasan tentang bagaimana teknologi dan matematika dapat membantu dan mempelajari bahasa dan komunikasi. Keterkaitan dengan artikel sebelumnya tidak terletak pada penggunaan metode analitis untuk memecahkan masalah yang relevan dengan konteks sosial, di mana pemahaman bahasa yang lebih baik dapat berkontribusi pada interaksi sosial yang lebih efektif. Selanjutnya ada perbedaan. Fokus utama pada metode ini yaitu metode matematis dalam analisis linguistik menunjukkan bagaimana transformasi linear dapat digunakan untuk memahami dan memproses bahasa manusia secara lebih efektif. Untuk ide gagasan, artikel ini menawarkan pendekatan baru dalam pemrosesan bahasa alami dengan menerapkan teknik transformasi linear. Salah satu hal baru yang diusulkan adalah penggunaan dekomposisi nilai singular atau SVD dan analisis komponen utama PCA untuk mengurangi dimensionalitas data linguistik sehingga memungkinkan model NLP untuk lebih cepat dan akurat dalam mengenali pola dan konteks dalam bahasa. Untuk kelemahan, artikel ini memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Salah satu kelemahan utamanya yaitu fokus yang lebih pada teori adanya bukti nyata atau eksperimentasi praktis dari transformasi linear dalam konteks bahasa. Meskipun teori yang disajikan sangat mendetail, kurangnya contoh kasus atau studi empiris membuat hasil penelitian sulit diukur dan diuji keefektifannya dalam situasi nyata. Untuk hal yang perlu diperbaiki yaitu menyertakan penelitian nyata yang menguji teori-teori yang disajikan. Ini bisa melibatkan eksperimen atau survei untuk mengukur efektivitas transformasi linear dalam konteks bahasa. Data nyata akan membantu memberikan bukti konkret validasi terhadap teori yang ada. Untuk hal yang perlu dikembangkan yaitu menambahkan pemodelan deep learning sebagai usulan pengembangan. Model deep learning ini seperti chatbot atau alat penerjemah yang bermanfaat dalam pendidikan dan juga bermanfaat dalam bidang yang lain. Untuk usulan pengembangan, untuk penelitian selanjutnya memerlukan variabel lain yang belum dimasukkan dalam penelitian agar menghasilkan tingkat keakuratan yang lebih besar dalam meramalkan jumlah produksi. Untuk hasil temuan dari artikel ini menunjukkan bahwa penggunaan transformasi linear dalam analisis data bahasa dapat meningkatkan akurasi dan pemahaman konteks serta sentimen dalam berbagai bahasa. Untuk dampak pada teknik, artikel tersebut memberikan dampak pada teknik dengan meningkatkan algoritma pemrosesan bahasa alami melalui penerapan transformasi dalam analisis kesamaan makna kata. Untuk judul terbaru atau menggali konteks baru yaitu transformasi linear untuk analisis sentimen multibahasa dengan deep learning. Untuk selanjutnya kita akan tugas atau artikel ketiga yaitu sistem informasi geografis pemetaan prediksi pertumbuhan penduduk menggunakan regresi linear. Untuk jurnal yaitu jurnal ekonomi dan bisnis.
Untuk ISSN yaitu 27220524 media online. Untuk volume dan halaman yaitu volume 4 nomor 2 halaman 171 sampai 177. Untuk tahun 2023 penulis Basri, reviewer Muhammad Jaltan Aprilia, dan tanggal 18 Januari. Untuk bagian pertama yaitu abstrak. Pada artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan memprediksi pertumbuhan penduduk menggunakan sistem informasi geografis dan metode regresi linear. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data demografis dari sumber data yang kemudian dianalisis menggunakan regresi linear untuk menentukan hubungan antara variabel yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model regresi linear yang dibangun memiliki akurasi yang baik dalam memprediksi pertumbuhan penduduk. Selain itu, pemetaan hasil analisis menggunakan SIG memungkinkan visualisasi yang lebih baik terhadap distribusi pertumbuhan penduduk di wilayah yang diteliti. Untuk abstrak, ini adalah bagian abstrak yang telah saya ambil untuk pendahuluan, yaitu artikel ini sebelumnya untuk pendahuluan yaitu latar belakang pada artikel jurnal ini. Untuk artikel ini menjelaskan pentingnya penggunaan sistem informasi untuk pemetaan dan prediksi pertumbuhan penduduk. Latar belakang masalahnya yang disampingkan dalam artikel ini adalah kebutuhan untuk merencanakan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum serta lebih efektif di Kecamatan Tubiramanu, Polewali, Mandar. Tujuan dari artikel ini untuk pemetaan dan memprediksi pertumbuhan penduduk di Kecamatan Tubiramanu menggunakan metode regresi linear. Dengan pemetaan ini diharapkan dapat diidentifikasi area-area yang membutuhkan pembangunan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan posyandu. Nah, untuk selanjutnya kita akan metode penelitian. Untuk yang pertama, metode penelitian yaitu studi literatur dengan beberapa metode. Kedua, data yang diperoleh melalui pengumpulan informasi tersebut melalui processing untuk membersihkan dan memformat data agar siap untuk dianalisis. Untuk ketiga, analisis korelasi dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel yang berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk. Dan keempat, metode regresi linear diimplementasikan untuk membangun model prediksi berdasarkan variabel yang telah dianalisis. Dan kelima yaitu setelah model dibangun dilakukan pengujian sistem untuk memastikan keakuratan dan validasi model yang dihasilkan. Untuk keenam, implementasi sistem dilakukan untuk penerapan model regresi linear, sehingga hasil analisis dapat divisualkan dan digunakan untuk perencanaan pembangunan yang lebih efektif. Di sini ada beberapa metode penelitian pada jurnal. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Dan ini adalah metode penelitian yang telah saya ambil dari jurnal. Untuk hasil dan pembahasan. Nah, hasil dalam jurnal ini, penulis berhasil menunjukkan bahwa hasil penelitian sangat relevan dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memprediksi pertumbuhan penduduk dengan memanfaatkan metode regresi linear yang diintegrasikan dengan sistem informasi geografis. Hasil analisis yang diperoleh menunjukkan bahwa model regresi linear yang dikembangkan mampu menjelaskan variabilitas pertumbuhan penduduk dengan tingkat akurasi yang tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai R² yang signifikan. Nah, sini adalah hasil dari peneliti pada jurnal. Untuk kesimpulan,
Artikel ini menunjukkan bagaimana penggunaan sistem informasi dan regresi linear dapat membantu memetakan dan memprediksi pertumbuhan penduduk secara efektif. Hasil penelitian menyediakan data yang akurat dan relevansi yang sangat bermanfaat untuk perencanaan pembangunan fasilitas umum di Kecamatan Tubiramanu seperti puskesmas dan posyandu. Ini adalah jumlah tabel data penduduk dan beberapa penelitian selanjutnya. Untuk keaslian, seharusnya pada artikel ini menawarkan ide baru, yaitu tentang pemetaan regresi linear dalam pemetaan data penduduk. Untuk referensi kita ambil dari jurnal. Untuk kritik metode, meskipun metode penelitian dalam artikel ini terperinci dan sesuai dengan tujuan penelitian, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Implementasi sistem GIS dan regresi linear memerlukan pelatihan khusus yang tidak mudah diterapkan di semua daerah. Semua pelatihan khusus diperlukan untuk penerapan metode tersebut. Hal ini dapat menjadi kendala dalam penyebaran dan penerapan teknik ini secara luas. Untuk kualitas dan analisis, penulis tidak hanya menyajikan angka dan data statistik, tetapi juga menginterpretasikan hasil dengan cermat, menjelaskan makna di balik data yang diperoleh dalam analisisnya. Penulis mengaitkan hasil penelitian dengan teori yang ada, serta membandingkan temuan dengan studi sebelumnya yang memberikan konteks yang lebih luas dan memperkuat validasi hasil. Dan relevansi dengan topik, artikel ini menunjukkan keterkaitan yang erat dengan tema yang dibahas, yaitu pemetaan dan prediksi pertumbuhan penduduk menggunakan sistem informasi geografis dan regresi linear. Penelitian ini secara jelas menjelaskan bagaimana metode regresi linear diterapkan dalam konteks SIG untuk memetakan dan memprediksi pertumbuhan penduduk. Selain menyajikan data, artikel ini juga menyertakan analisis dan intervensi yang menghubungkan penggunaan SIG dan regresi linear dengan upaya untuk memahami dinamika pertumbuhan penduduk. Untuk kontribusi, artikel ini menyajikan data nyata yang berguna untuk penelitian lebih lanjut, khususnya dalam konteks perencanaan pembangunan daerah. Data dan hasil analisis yang disajikan dalam artikel ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengeksplor lebih lanjut tentang hubungan antara pertumbuhan penduduk dan kebutuhan pembangunan infrastruktur. Pada artikel ini secara lengkap dari tahun ke tahun untuk perencanaan pembangunan daerah di Tubiramanu. Untuk hubungan tematik antar artikel ini membahas penggunaan regresi linear dalam analisis data demografi untuk memprediksi pertumbuhan penduduk dengan memanfaatkan teknologi informasi dan analisis data. Artikel ini menyoroti pentingnya perencanaan pembangunan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk perbedaan dan persamaan, fokus utama dalam pada artikel ini adalah pemetaan dan prediksi pertumbuhan penduduk. Langkah-langkah melibatkan mengumpulkan data penduduk, pre-processing data, analisis korelasi, dan menerapkan model regresi linear untuk membuat prediksi. Selanjutnya, untuk artikel ini, untuk ide gagasan, artikel ini menawarkan pendekatan baru dalam pemetaan dan prediksi pertumbuhan penduduk dengan mengintegrasikan sistem informasi dan regresi linear. Salah satu gagasan utama yang diusulkan adalah penggunaan SIG untuk menampilkan data pertumbuhan penduduk. Untuk kelemahan, artikel ini memiliki beberapa kelemahan, terutama terkait dengan metodologi yang digunakan. Pendekatan regresi linear yang diterapkan mungkin terlalu sederhana untuk menangkap kompleksitas dan dinamika pertumbuhan penduduk yang dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal, seperti migrasi, kebijakan pemerintah, dan perubahan sosial ekonomi. Untuk hal yang perlu diperbaiki dan tingkatkan, yaitu menambahkan metode machine learning dan kecerdasan buatan untuk memprediksi yang lebih akurat. Hal yang perlu dikembangkan
Mempertimbangkan penggunaan sensor atau teknologi IoT untuk pengumpulan data real time, penelitian bisa lebih mendalam dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk seperti migrasi dan kebijakan pemerintah. Dan untuk usulan pengembangan, selanjutnya perlu mencari variabel lain yang belum dimasukkan dalam penelitian agar menghasilkan tingkat keakuratan yang lebih besar dalam meramalkan jumlah produksi dari penduduk. Untuk hasil temuan dari penelitian tentang pemetaan dan prediksi pertumbuhan penduduk dapat diterapkan dalam GIS dan metode regresi linear. Untuk dampak pada teknik, artikel tersebut memberikan dampak pada bidang teknik, khususnya penerapan sistem informasi geografis dan metode regresi linear dalam analisis data perencanaan pembangunan. Untuk menggali konteks baru atau judul baru, yaitu mengembangkan model prediksi pertumbuhan penduduk dengan integrasi GIS dan teknik machine learning. Seperti itu tugas dari review jurnal pada UAS kali ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan apabila kurang jelas dan kurang bisa dipahami, saya mohon maaf. Selanjutnya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.